Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya merekan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya Muhammad Iqbal Pratama, merupakan latsar gelombang kedua, angkatan ke-15 dan kelompok 1. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Definisi singkat dari wawasan kebangsaan merupakan bahan pembelajaran kesadaran berbangsa dan bernegara disusun untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan terhadap wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu definisi singkat dari wawasan kebangsaan. Dan tujuan pembelajaran dari wawasan kebangsaan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Ketiga, mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Jadi ada 5 nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Lalu yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima dan terakhir, kemampuan awal bela negara. Untuk yang pertama, kesadaran berbangsa dan bernegara, ada menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Dan yang kedua, menggunakan hak pilih dengan baik dan mendukung terselenggaranya pemilu. Untuk yang ketiga, salah satu kesadaran berbangsa dan bernegara adalah menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Lalu ada cinta tanah air. Ada 5 poin penting yang saya sebutkan ini. Yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi untuk bangsa dan bernegara. Lalu ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, kita harus paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan bernegara. Yang keempat, ada senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita harus memiliki nilai-nilai tersebut. Lalu ada rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Yang pertama, bersedia mengorbankan waktu untuk pikirannya untuk kemajuan bangsa dan bernegara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, ada gemar membantu sama warga negara yang mengalami kesulitan. Lalu ada kemampuan awal bela negara. Yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, ada gemar berolahraga. Lalu kelebihan Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim atau negara kepulauan yang memiliki 17.499 pulau. Bergaris pantai sepanjang 81.000 km, merupakan terpanjang kedua setelah Kanada. Jadi banyak potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya perikanan. Kita memiliki banyak sumber daya alam yang harus bisa kita manfaatkan. Itu merupakan salah satu potensi kelebihan Indonesia. Dan kekurangan Indonesia menurut saya, yang pertama adalah korupsi yang tinggi. Kasus korupsi di Indonesia semakin lama semakin banyak. Lalu yang kedua ada pembangunan yang belum merata. Di sini infrastruktur, jalan, dan segala macam masih belum merata. Yang ketiga ada pendidikan yang masih mahal biayanya, yang masih tertinggal di pelosok desa. Lalu ada kesehatan yang sama seperti pendidikan, yang masih sulit di daerah-daerah terpencil. Lalu yang kelima ada pungutan liar atau pungli. Masih banyak kita jumpai pungutan liar di lembaga perkantoran atau apapun itu. Lalu ada 3 tokoh inspiratif menurut saya. Yang pertama ada Susi Pujiastuti.
Lalu kedua ada Budi Karya Sumadi, yang ketiga ada Shani Kalawait. Untuk yang pertama ada Ibu Susi Pujiastuti, merupakan mantan Menteri KKP. Pada awalnya beliau merupakan adalah pengepul ikan dan lobster, sampai beliau berhasil merambah dunia penerbangan dengan memilih Cessna Caravan pada tahun 2004. Sampai sekarang Susi Air semakin maju dan menguasai dunia penerbangan Indonesia. Setelah itu beliau diangkat menjadi Menteri KKP atau Kelautan dan Perikanan. Beliau menjabat pada Bapak Presiden Jokowi. Lalu ada yang kedua ada Pak Budi Karya Sumadi, merupakan Menteri Perhubungan sekarang. Beliau awal karir sebagai arsitek. Salah satu proyeknya adalah Taman Kota Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio, penyelesaian rumah susun sederhana sewa di Marunda, serta Electronic Road Pricing atau ERP. Lalu beliau merupakan mantan Kepala Angkasa Pura II. Setelah Pak Budi Karya Sumadi ada Shani Kalawait. Shani Kalawait merupakan bule asal Prancis, berkebangsaan Prancis. Dia merupakan aktivis lingkungan dan satwa liar dan merupakan pendiri Yayasan Kalawait. Sampai sekarang dia tinggal di Kalimantan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.